Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Linda dalam acara Lintas KPP Tanah Abang 1. Lintas ini dapat juga kawan pajak ikuti di YouTube KPP Tanah Abang 1 dengan nama Pintas. Kawan pajak, sudah tidak terasa kita udah berada di triwulan ketiga di ujung bulan September. September cerianya sudah mau habis ini. Nah, kita akan menuju ke Oktober gitu ya. Nah, Iya, pada saat ini kawan pajak, dua episode sebelumnya di Lintas sudah membahas tentang Cortex. Nah, mungkin ada beberapa kawan pajak yang sudah mendapatkan undangan untuk mengikuti edukasi Cortex di KPP masing-masing. Nah, saat ini pada episode ketiga Cortex ini kita akan membahas tentang modul pembayaran. Bersama saya sudah ada Kak Asih, Halo Kak Kalinda, halo kawan pajak. kemudian ada Kak Novia. halo. Baik kawan pajak, sebelum kita mulai edukasi tentang Cortex kali ini, saya akan membacakan sedikit disclaimer nih untuk kawan pajak bahwa apa yang kita sampaikan selama edukasi ini dipergunakan hanya untuk pembelajaran tentang sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh DJP, dan informasi yang disampaikan saat ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan dan juga sistem yang sedang dalam proses pengembangan. Gitu ya kawan pajak ya, dan juga Kak Asi dan Kak Novia. Baik. Oke kawan pajak. Nah, kita mungkin kalau kawan pajak mengikuti lintas KPP Tanah Abang 1, dua episode sebelumnya sudah dibahas tentang Cortex. Nah, kita ulang sedikit tentang Cortex. Mungkin masih ada kawan pajak yang belum tahu Cortex itu apa. Kalau sebenarnya Cortex itu bahasa Inggris ya kawan pajak ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin artinya pajak inti atau intinya pajak. Nah, mungkin Kak Asih bisa menjelaskan Cortex ini apa Kak Asih sebetulnya. Oke, baik Kak Kalinda, Kakak Novia, dan kawan pajak semua. Di sini Direktur Jenderal Pajak atau kita singkat DJP ya, itu memahami bahwa peningkatan keandalan sistem perpajakan itu sangat diperlukan untuk menunjang berjalannya proses perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. Nah, untuk itulah DJP melakukan reformasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau bahasa Inggrisnya itu Cortex Administration System. Oke. Nah, itu disingkat Cortex. Itu Kak Kalinda, Bahasa Kak Inggris Novia. itu panjang sebenarnya Kak Asih Ya, ya. sebenarnya itu Cortex Administration System. Singkat. Ya, cuma kita singkat aja Cortex. Oh gitu. Oke. Tujuannya adalah memberikan pelayanan perpajakan yang mantap. Mantap. Gitu. Mantap itu apa tuh? Mantap itu kependekan dari mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Oke. Nah, kepada wajib pajak. Untuk bahasa sederhananya, kawan pajak nanti semua aplikasi dan atau web perpajakan yang digunakan itu memberikan itu kan kalau selama ini kita menggunakan ini ya DJP online, Oke. web faktur, Oke. e-faktur desktop. Nah, itu nanti semua itu akan digantikan dengan satu sistem atau portal ya, satu sistem ataupun portal yang bentuknya website dan online. Nah, itulah yang disebut Cortex. Oke. Seperti itu Kak Kalinda. Oke. Oke Kak Asih, ternyata kawan pajak Cortex itu kependekan dari Cortex Administration System. Jadi sistem inti administrasi perpajakan. Nah, itu disingkat dengan Cortex gitu ya Kak Asih Ya, ya. betul Kak Kalinda. Nah, pindah nih ke Kak Novia. Kak Baik. Novia, jadi kalau dengan Cortex ini sistem administrasinya akan terintegrasi. Nah, semua layanan akan berada dalam satu sistem saja. Nah, itu berarti akan lebih simpel, Kak, untuk layanannya gitu. Oh iya, betul sekali Kakak Linda, Kakak Asih dan kawan pajak semua. Tadi sudah disinggung oleh Kak Asih ya. Jadi Cortex ini merupakan sistem administrasi layanan di DJP yang akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak semua
Sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Jadi fungsinya ya, Cortex nantinya akan mengintegrasi berbagai layanan pada DJP online, Oke. Innova, pembayaran, EOI, dan lainnya, dengan menyatukan layanan tersebut Mm-mm. ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak Cortex Oke. itu. Oh, Jadi oke. semua jadi satu ya, Kakak Novia ya. Betul. Baik Kak Novia, berarti dengan Cortex ini kawan pajak cukup membuka satu portal. Tadi berarti dengan portal Cortex tadi ya Kak Novia dan Iya, Kak Asih baik. ya. Mm. Nah, kita masuk nih ke proses bisnis pembayaran. Fokus kita hari ini di episode lintas kali ini adalah proses bisnis pembayaran. Oke, Nah, baik. lingkupnya, ruang lingkup untuk proses bisnis pembayaran itu apa saja, Kak Asih? Oke, baik Kakak Linda, Kak Novia dan kawan pajak semua. Nah, untuk proses bisnis pembayaran adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari pembuatan dan perekaman, penyesuaian, serta laporan dan evaluasi data pembayaran. Oke. Untuk proses pembuatan dan perekaman data pembayaran itu meliputi pembuatan kode billing, Oke. pembayaran pajak, serta rekonsiliasi penerimaan data pembayaran. Baik. Nah, kemudian bisa ada juga itu ya penyesuaian data pembayaran yang terdiri dari pengembalian pajak, pemberian imbalan bunga, dan pemindah bukuan. Baik, Seperti oke. itu Kakak Linda. Baik, kawan pajak tadi sudah disampaikan oleh Kak Asih, ternyata proses bisnis untuk pembayaran itu ada beberapa. Jadi mulai dari pembuatan billing, kemudian nanti pembayarannya itu sendiri, kemudian nanti sinkron data ya Kak Asih ya, rekonsiliasi tadi ya. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan penerimaan, data penerimaan negara, kemudian juga ada proses bisnis yang lain tergantung terkait pembayaran kelebihan pajak, pembayaran kelebihan pajak, kemudian ada imbalan bunga dan juga ada proses bisnis pemindah bukuan. Oke. Selanjutnya ke Kak Novia. Nah, dalam proses bisnis pembayaran tersebut pasti ada kendala dan tantangan nih. Nah, kendala dan tantangannya itu apa Kak Novia terkait proses bisnis pembayaran? Baik, jadi untuk kendala yang dihadapi wajib pajak dalam proses pembayaran proses bisnis pembayaran saat ini ya, yang saat ini jadi kendala itu adalah belum terdapat penyediaan proses pembayaran yang terintegrasi. Oke. Mulai dari informasi kewajiban pembayaran pajak, pembuatan kode billing, sampai dengan pembayarannya. Proses ini belum ada dalam satu sistem ya, masih step-step gitu ya, masih bertahap gitu. Kemudian untuk kendala yang dihadapi berikutnya adalah proses permohonan imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak belum tersedia secara online. Tadi sudah disampaikan ya sama Kak Asih. Kemudian terkait pemindah bukuan juga ya Kak Linda, Kak Asih, untuk proses pemindahan bukuan masih belum sepenuhnya dilakukan secara online karena ada beberapa case yang mengharuskan wajib pajak mengajukan permohonan tersebut secara langsung ke KPP. Dan sebagai informasi, untuk permohonan pemindah bukuan ini Kak, menjadi salah satu kegiatan yang membutuhkan sumber daya paling besar di DJP karena volume permohonan yang sangat tinggi. Banyak wajib pajak yang ini Salah ya, bayar, salah bayar. betul. Itu menjadi tantangan tersendiri ya. Kemudian kendala juga untuk ya wajib pajak sehingga akan muncul sistem baru ini. Oke, baik. Ternyata itu ya kawan pajak, kendala atau tantangan yang dihadapi saat ini. Masih ada beberapa proses bisnis pembayaran yang harus manual. Dan salah satu yang proses bisnis yang manual itu ternyata menghabiskan sumber daya yang sangat banyak karena volumenya yang sangat tinggi. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan Kak Asih untuk menghadapi ini? Berarti harus diadakan rancang ulang terkait yang tadi PBK dengan volume tertinggi yang sangat tinggi tadi. Nah, rancang ulangnya apa tuh untuk dapat mengurangi beban terkait PBK? Itulah Kakak Linda ya, Kakak Novia dan kawan pajak semua. Salah satu tujuan rancang ulang itu adalah proses bisnis untuk meningkatkan kemudahan
bagi wajib pajak dan bagi petugas, termasuk mengurangi kesalahan pembayaran yang berujung pada PBK atau pemindah bukuan. Oh gitu. Seperti Jadi itu, nanti Kak berkurang Linda. ya. Baik, nanti rancang ulangnya berarti harus meningkatkan kemudahan Iya. kepada wajib pajak dan juga kepada petugas Petugas pajak juga juga ya. dong, jadi berkurang kan? Untuk mengurangi kesalahan karena sebetulnya PBK itu dilakukan karena salah. Karena salah. Kalau nggak salah nggak PBK. Nggak PBK. Gitu ya. Oke. Kalau nggak salah benar. Oke. Kalau nggak salah benar, betul. Nah, kemudian apa saja perubahan yang dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran, Kak Asih? Di ranjang ulang ini ya, itu nanti akan ada kode billing secara otomatis itu akan dihasilkan oleh sistem sehingga mengurangi kesalahan input data manual. Oke. Jadi mungkin contohnya ya, Mengurangi human error berarti ya. jadi mungkin jadi pada saat SPT selesai dibuat, otomatis kalau misalnya dia posisinya kurang bayar, otomatis akan terbentuk kode billingnya. Oh, berarti tidak harus dibuat terpisah ya, Iya. Kak Asih ya. Oke. Jadi sistem akan membentuk billing. Oke. Jadi mengurangi kesalahan input data manual. Kemudian sistem juga akan menyediakan daftar tagihan. Daftar tagihan yang masih harus dibayar. Nah, itu untuk menghindari wajib pajak lupa bayar. Oke. Nah, untuk kanal pembayaran pajaknya itu akan tersedia pada portal wajib pajak. Oke, berarti itu ya kawan pajak apa yang menjadi perubahan. Terutama tadi yang pertama adalah kode billingnya akan generate by system berarti ya, Betul, dan Kakak otomatis dibentuk oleh sistem untuk mengurangi human error. Kemudian ada sistem akan menyediakan daftar tagihan. Nah, kalau selama ini kawan pajak mungkin tagihannya biasanya masih manual, dikirim ke alamat masing-masing dan itu tidak ada di bisa jadi sampai bisa jadi tidak, tapi itu tidak ada daftarnya di di akun wajib pajak ya Kak Asih ya. Nah, masih terkirim secara manual. Oke, nah nanti kedepannya akan ada daftar tagihan dan itu billingnya pun akan di-generate oleh sistem. Jadi otomatis kalau saat kawan pajak memilih untuk membayar, maka sistem akan membuat billingnya otomatis gitu ya Kak Aji ya. Tidak akan ada kesalahan pembayaran. Oke, berarti mengurangi sekali pemindah bukuan. Ya, baik. Nah, selanjutnya ke Kak Novia. Untuk kode billing tadi ada dengan beberapa jenis pajak. Jika pemindah bukuan atas NTPN tersebut terjadi, seperti apa tindak lanjutnya? Baik, kawan pajak semua, seperti yang tadi ditanyakan Kak Linda ya, apabila terjadi kesalahan atau perlu pemindah bukuan atas NTPN yang dibuat, ini kan kode billingnya generate ya by system, kemudian bisa berbagai macam pajak ya, kode jenis setoran, kayak kode akun pajak. Jadi nanti proses pemindah bukuan tersebut untuk NTPN ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan untuk masing-masing transaksi. Juga masing-masing kombinasi untuk kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Gitu Kak Linda. Baik Kak Novia. Nah, selanjutnya apakah sistem yang akan datang dapat mengakses sistem eksternal terkait dengan proses bisnis pembayaran? Jadi ada sistem eksternal yang terkait mungkin dari pihak bank, dari pihak perbendaharaan. Nah, itu apakah akan mengakses sistem eksternal terkait untuk proses bisnis pembayaran ini nanti untuk konteks ke depannya? Oh baik Kak Linda. Jadi untuk sistem ini nantinya akan saling terhubung dan saling terkait. Sistem DJP nantinya akan terhubung secara langsung dengan sistem pihak ketiga, termasuk sistem MPN dan juga sistem dan juga Sakti ya, milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian dengan demikian maka penerimaan data potongan pajak dalam SPM belanja instansi pemerintah pusat terhubung langsung dan real time dengan sistem terkait. Ini terkait dengan bendahara ya Kak ya. Oh gitu, berarti nanti kalau di perbendaharaan itu ada MPN ya kan? Ya itu terkait pembayaran, penerimaan negara. Nah, kalau untuk pengeluaran itu ada sistem Sakti namanya ya. Nah, itu semuanya akan
terkait langsung dengan Berhubung Cortex. ya, nanti akan Oke. terhubung dan terkait. Oke, dan semuanya akan dan datanya akan di real time dengan tersambung dengan sistem Terkait. pemerintah pusat, instansi pemerintah pusat. Betul, Oke. Kakak Linda. Baik, saya ke Kak Asih lagi nih, Kak Asih. Nah, kalau misalnya apakah nanti secara otomatis kelebihan pembayaran akan terintegrasi dengan hutang pajak, Iya. gitu Kak Asih? Iya, Kakak Linda, ya Kakak Novia dan kawan pajak semua. Untuk pelaporan wajib pajaknya itu nanti akan terhubung dengan pembayaran dan proses bisnis lainnya, termasuk untuk proses pengembalian kelebihan pembayaran. Oke. Dan pajaknya itu akan memiliki relasi dengan data hutang pajaknya. Seperti itu, Kakak Linda. Oke, berarti nanti kalau kawan pajak punya kelebihan pembayaran dan akan dikembalikan, itu akan langsung berhubungan dengan data utang pajaknya, Iya, gitu betul, ya Kak Kak Linda. Asih ya. Nah, kemudian apa saja perubahan yang dilakukan untuk mempermudah proses penyesuaian pembayaran terkait Cortex ini tentunya, gimana Kak Asih? Baik. Jadi dengan adanya sistem yang baru ini, maka pengajuan permohonan penyesuaian seperti pemindah bukuan atau PBK, pemberian imbalan bunga ataupun pengembalian kelebihan pajak Ya. itu akan dilakukan secara online dengan fitur tracking sehingga wajib pajak dapat mengetahui status permohonannya. Oke. Selain daripada itu juga akan disediakan akun deposit pajak yang dapat berfungsi sebagai salah satu tujuan kompensasi lebih bayarnya ini. Jadi bisa dimasukkan ke akun deposit tersebut, dialokasikan ke pembayaran kewajiban pajak seperti itu, Kak Linda. Oke, baik, itu ya Kak Asia, ada fiturnya yang baru terkait pembayaran, itu ada PBK, kemudian imbalan bunga, kemudian pengembalian kelebihan pajak itu bisa dilakukan secara online melalui akun Cortex. Kemudian ada fitur tracking permohonan tersebut ya. Jadi kawan pajak bisa melihat sampai mana sih ini permohonan saya gitu ya, statusnya sampai yang mana. Oke. Jadi Kemudian nggak perlu telepon lagi ya untuk mengetahui sudah apa belum nih. iya. Cukup melihat menu tracking di Cortex. Oke, berarti gitu ya. Dan ada yang terbaru lagi, ada namanya akun deposit ya Kak Asih. Itu bisa untuk tujuan kompensasi kelebihan pajak. Jadi kalau misalnya selama ini kalau ada kelebihan pajak itu apa namanya, minta nomor rekening. Nah, nanti kedepannya bisa dimasukkan ke dalam deposit pajak saja, gitu. Baik. Nah, Kak Novia nih, saya pengen tahu lebih banyak nih tentang deposit pajak. Ini sepertinya sangat baru untuk DJP. Nah, deposit pajak itu artinya apa Kak? Kemudian karakteristiknya sendiri bagaimana? Baik, Kakak Linda, Kakak Asih, dan kawan pajak semua, betul sekali bahwa deposit pajak merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul. Jadi konsep deposit pajak menurut definisi adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Begitu. Jadi bayar belum terikat nih. Jadi bayar depositnya dulu. Kemudian ini karakteristiknya nih Kak. Karakteristik deposit pajak itu antara lain penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Asik kan? Kemudian penggunaan deposit akan melalui mekanisme pemindah bukuan. Kemudian pemindah bukuan tersebut tercatat pada buku besar atau taxpayer ledger
kawan pajak semua di taxpayer di Kortek ya. Ya, Bisa Kemudian dicek di situ ya. bisa dicek untuk mutasinya ya, kayak kita ngecek mutasi tabungan. Iya. Nah, ini kita ada mekanisme pemindah bukuan dan semuanya tercatat di taxpayer ledger. Kemudian untuk opsi penggunaan deposit ini akan muncul apabila saldo deposit pajak kawan pajak mencukupi. Oke. Kemudian Jadi bisa diisi untuk sebanyak-banyaknya tuh deposit Betul. pajaknya ya. Iya, sesuai kebutuhan ya Bu ya. Kemudian untuk deposit pajak ini dapat dilakukan carry over atau lintas tahun tanpa perlu pemindah bukuan ya. Jadi udah langsung dipakai aja. Kalau Otomatis gitu ya. betul, jadi kalau misal tahun ini masih ada lebih bisa dipakai tahun depan. Oh, Gitu. nggak hangus ya berarti ya. Jangan Nggak. takut hangus. Nggak kayak cuti ya Kak. Enggak. Enggak ya, maaf. Untuk kode akun pajak kemudian kode jenis setorannya ini adalah 411618 100. 411618. Iya, 411618. Oke, Tuh, baru kemudian- banget ini ya, baru ya. Iya, berarti ini kodenya ya. Kemudian kode jenis setorannya adalah 100. Oke. Nah, yang terakhir Kakak Linda, Kakak Asi dan kawan pajak semua ini yang paling penting sih. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atas deposit pajak ini. Ya, Mohon jiwa maaf. dong. Yo. Beda dengan deposito ya Kak Tapi ya. manfaatnya lebih besar Kak, Oh, iya. menghindari sanksi keterlambatan bayar tadi. Baik. Dan kesalahan pembayaran. Betul. Baik, baik ternyata itu ya karakteristiknya ya kawan pajak untuk deposit pajak, bukan deposito ya, deposit pajak Deposit nggak pakai O. Jadi karakteristiknya itu mencegah dari sanksi keterlambatan, kemudian dapat digunakan dengan mekanisme pemindah bukuan, kemudian mutasinya pergerakan uang deposit itu dipakai buat apa saja itu ada di taxpayer ledger namanya. Kawan pajak di episode sebelumnya mungkin sudah sempat mendengar ada taxpayer ledger di akun portal Cortex nanti. Nah, itu di taxpayer ledger itu kawan pajak bisa melihat pergerakan deposit pajak, kemudian pembayaran apa saja yang digunakan untuk deposit pajak dari deposit pajak tersebut. Kemudian apabila masih ada kelebihan deposit, masih ada saldo deposit pajak, bisa dibawa ke tahun pajak berikutnya tanpa melalui pemindah bukuan. Dan pemakaian deposit pajak ini menggunakan mekanisme pemindah bukuan tapi otomatis. Otomatis. Tidak perlu melalui permohonan. Dan yang paling tadi kode akunnya 411 gitu ya. Nanti kawan pajak tahu dulu aja ya. Nanti kita belum, kalau yang sudah praktek sudah diundang oleh KPP-nya masing-masing mungkin sudah pernah merasakan. Nah, yang pengen merasakan nanti bisa daftar di akun DJP online masing-masing. Dan yang terakhir terkait deposit pajak ini karakteristiknya tidak diberikan imbalan bunga. Last but not least, tapi itu penting. Penting sekali. Penting sekali. Nah, selanjutnya Kak Asih, setelah tahu nih, kawan pajak udah tahu nih, oh itu kelebihannya deposit pajak. Nah, bagaimana caranya melakukan pembayaran atas deposit pajak ini dan bagaimana cara penggunaannya gitu Kak Asih. Oke, baik Kakak Linda, Kakak Novia dan kawan pajak semua. Untuk cara pembayaran deposit pajak itu melalui Cortex itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali Kakak Linda. Mudah. Kan tadi untuk mempermudah ya Kak Asih Iya, ya. karena kan tujuannya untuk mempermudah. Oke. Jadi caranya pun pasti Lebih sangat mudah ya. Oke. Jadi kawan pajak bisa memilih menu pembayaran di aplikasi Cortex ya, aplikasi kawan pajak. Kemudian pilih layanan pembuatan kode billing secara mandiri. Oh, ada. Nah, itu ada ya. nanti. Oke. Kemudian kawan pajak bisa isikan kode akun pajak seperti tadi yang dijelaskan oleh Kakak Novia ya. Kemudian diulang juga sama Kakak Linda. Untuk kode akun pajaknya itu yaitu 411618 100. Oke. Setelah itu isikan periodenya. Contohnya misalnya untuk tahun ini bisa diisi periode
Januari sampai Desember tahun 2024. Oke. Kemudian isikan jumlah yang akan dibayarkan sebagai deposit pajak. Angkanya ya Kak Asih Angkanya. ya. Oke. Bisa diisi, mungkin kawan pajak bisa ada estimasi pembayaran pajaknya tahun ini kira-kira habis berapa ya. Bisa diisi sesuai dengan itu atau berapapun. Sesuai kebutuhan ya Bu Sesuai ya. kebutuhan. Nah, setelah pembuatan kode billing, silahkan lakukan pembayaran. Nah, kawan pajak dapat menggunakan deposit pajak ini untuk pembayaran SPT kurang bayar yang dibuat di taxpayer ya, di taxpayer portal wajib pajak. Kemudian bisa juga untuk pelunasan hutang pajak pada menu layanan pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Jadi sama di menu pembayaran, nanti di bagian di drop down ke bawah nanti ada pilihannya. Oke. Kemudian sistem ini akan menerbitkan bukti pemindahbukuan kepada wajib pajak sekaligus sebagai bukti untuk pencatatan di akuntansi pada taxpayer ledger atau buku besar ya. Penggunaan deposit ini menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out, di mana deposit yang paling lama akan digunakan terlebih dahulu. Seperti itu Kakak Linda, Kakak Novia. Baik, terima kasih Kak Asih. Jadi kawan pajak nanti di Cortex itu ada menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran, kalau kawan pajak mau bayar tuh deposit pajaknya, kawan pajak masuk ke menu pembayaran, kemudian masuk ke menu buat billing ya. Buat layanan pembuatan billing secara mandiri. Billing mandiri. Kemudian kawan pajak pilih akunnya tadi 411618, baru banget ini 411618, kodenya 100, kemudian pilih masanya pilih Jandes. Nanti akan tahunnya tahun sesuai tahun kawan pajak membuat billing tersebut. Kalau sekarang berarti Januari Desember 2024, kemudian input ketik jumlah yang akan dibayar. Gitu ya Kak Asih ya. Iya, Setelah ada kode billingnya baru dibayar. Dibayar. Oke. Nah, nanti kalau kawan pajak saat mau bayar, ini digunakan untuk pembayaran SPT kurang bayar, juga kalau untuk utang pajak. Ada hutang pajaknya. STP. Oke, begitu ya. Dan nanti kawan pajak bisa penggunaan depositnya ini yang duluan dibayar itu yang duluan digunakan. Oke, baik. Nah, ke Kak Novia nih, Kak Novia tadi kan terkait deposit ini akan pembayarannya bisa untuk SPT kurang bayar atau untuk utang pajak. Nah, kalau misalnya suatu saat ada nih pembayaran ternyata saldonya kurang, saldo depositnya kurang. Apa boleh menggunakan saldo deposit kemudian selisihnya menggunakan billing atau gimana Kak Novia? Baik, terkait deposit ini ya, untuk opsi penggunaan deposit akan muncul hanya jika saldo deposit pajak mencukupi ya. Tadi sudah disinggung di karakteristik deposit pajak ini. Jadi jika ternyata saldonya kurang, saldo deposit pajak dari kawan pajak itu kurang, wajib pajak dapat memilih opsi pembuatan kode billing seluruhnya. Jadi tidak bisa setengah-setengah ya. Jadi kalau depositnya nggak cukup, ya udah kode billing seluruhnya. Kemudian atau ada lagi opsi yang lain yaitu melakukan pengisian deposit terlebih dahulu. Tambah deposit. Betul, sehingga mencukupi nilai pajak yang akan dilakukan pembayaran. Jadi kalau saldo deposit pajaknya kurang, sistem akan secara otomatis tidak menampilkan opsi pembayaran menggunakan deposit pajak. Begitu. Gitu. Baik Kak Novia, berarti gitu ya kawan pajak, kalau menggunakan deposit pastikan jumlahnya cukup. Kalau tidak cukup berarti kawan pajak silakan tambah dulu atau nanti kawan pajak bisa langsung menggunakan billing. Ya, kode billing langsung ya. menggunakan kode billing. Baik. Sudah selesai nih kawan pajak. Sudah sekian tadi tentang Cortex, modul pembayaran yang paling baru tentunya tadi deposit pajak. Tapi juga ada tambahan yang lain, PBK,
TBK-nya online, kemudian imbalan bunga juga online, kemudian juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak juga bisa dilakukan online dan sudah ada menu trackingnya gitu ya. Kak Iya. Asih, Kak Novia, Betul terima kasih sekali. nih. Betul, Kak Linda. Terima kasih nih Kak Novia dan Kak Asih atas bincang-bincang kita Sama-sama. kali ini tentang menu pembayaran di Cortex. Semoga dapat menambah wawasan kawan pajak. Apabila kawan pajak masih ada pertanyaan, boleh menghubungi Kering Pajak 1500-200 atau boleh menghubungi KPP terdekat dengan kawan pajak. Kemudian terima kasih Kak Asih, terima kasih Kak Novia telah membagikan ilmu, dan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara lintas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Kemudian nantikan kami di lintas episode berikutnya. Kawan pajak dapat ikuti di media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, di Instagram, YouTube, atau juga di X. Tambah pajak, tambah ilmu dengan selintas pajak, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.